Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila Rianti Arifin dari kelas 11 IPS 4. Indonesia merupakan negara yang mempunyai potensi sumber daya alam dan potensi sumber daya energi yang sangat berlimpah. Indonesia negara dengan wilayah perairan yang luas, seharusnya mampu memanfaatkan potensi yang ada secara maksimal. Salah satu pemanfaatan sumber energi dari aliran air adalah pembuatan pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. PLTA adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan air dengan mengubahnya dari energi potensi dari energi kinetik air. Menurut Menteri Perindustrian nomor 54/IND/PER/3/2012 tentang pedoman penggunaan produk dalam negeri untuk pembangunan infrastruktur ketenagakerjaan adalah pembangkit yang mentransformasi energi potensial menjadi energi yang memiliki kecepatan yang dikenal dengan energi kinetik air, sehingga menghasilkan energi listrik. Kelebihan pembangkit listrik tenaga air. PLTA sebagai pembangkit listrik tenaga yang mengandalkan potensi air mempunyai kelebihan-kelebihan dibandingkan pembangkit listrik lainnya. Kelebihannya adalah respon PLTA dapat menyesuaikan dengan beban yang dibutuhkan dan responnya pun lebih cepat. 2. Pembangkit listrik ini merupakan energi yang aman lingkungan, bebas dari karbon emisi. Kapasitas output yang dihasilkan dari pembangkit listrik tenaga air lebih besar dibandingkan pembangkit listrik lainnya. Teknologi yang ada di Indonesia pun mampu dikuasai dengan baik untuk PLTA. PLTA memiliki umur yang cukup panjang, yaitu sekitar 50-100 tahun. Kekurangan pembangkit listrik tenaga air. Di sisi lain, penggunaan PLTA juga mempunyai kekurangan. Kekurangannya yaitu pembangkit listrik ini dibutuhkan investasi yang besar. Lahan yang digunakan cukup luas untuk pusat listrik dengan kapasitas listrik yang besar. Dengan adanya pembuatan bendungan air untuk PLTA dapat mengakibatkan ekosistem sungai atau danau pada tempat tersebut terganggu. Prinsip kerja pembangkit listrik tenaga air. Prinsip kerja dari pembangkit listrik ini adalah pada dasarnya mengubah energi potensial atau energi gravitasi air menjadi energi listrik. Air yang telah dibendung menghasilkan energi potensial karena turun ke turbin oleh gaya gravitasi. Saat air mengenai turbin, energi potensialnya berubah menjadi energi kinetik yang menghasilkan kecepatan untuk memutar turbin dan diubah menjadi energi mekanik. Lalu, turbin akan berputar dan meluruskan putarannya ke generator. Energi mekanik yang dihasilkan oleh turbin akan dikonversi oleh generator menjadi energi listrik. Listrik tersebut melalui power supply akan disambungkan ke kabel-kabel yang telah terhubung oleh pengguna. Kabel-kabel tersebut telah diatur oleh SUTET agar bisa meneruskan energi listrik ke konsumen yang akan dipakai untuk keperluan sehari-hari. Hasil sampingan dari pembangkit listrik ini berupa air yang seterusnya akan dialirkan ke sungai dan bila kembali dimanfaatkan oleh warga. Sehingga dapat disimpulkan untuk efisien dan efektivitas dalam menghasilkan energi listrik adalah dengan meningkatkan energi potensial air yang akan memutar turbin lebih cepat sehingga menghasilkan energi listrik oleh generator. Contohnya, di sini ada air yang mengalir, lalu mengalir ke turbin. Turbin ini berputar sehingga menghasilkan energi listrik. Ini positif, ini negatif yang menghasilkan energi listrik. Misalnya lampu.
Ya, sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prestasi yang besar. Lahan yang digunakan cukup luas untuk pusat listrik dengan kapasitas listrik yang besar. Dengan adanya pembuatan bendungan air untuk PLTA dapat mengakibatkan ekosistem sungai atau danau pada tempat tersebut terganggu. Prinsip kerja pembangkit listrik tenaga air. Prinsip kerja dari pembangkit listrik ini adalah pada dasarnya mengubah energi potensial atau energi gravitasi air menjadi energi listrik. Air yang telah dibendung menghasilkan energi potensial karena turun ke turbin oleh gaya gravitasi. Saat air mengenai turbin, energi potensialnya berubah menjadi energi kinetik yang menghasilkan kecepatan untuk memutar turbin dan diubah menjadi energi mekanik. Lalu, turbin akan berputar dan meluruskan putarannya ke generator. Energi mekanik yang dihasilkan oleh turbin akan dikonversi oleh generator menjadi energi listrik. Listrik tersebut melalui power supply akan disambungkan ke kabel-kabel yang telah terhubung oleh pengguna. Kabel-kabel tersebut telah diatur oleh SUTET agar bisa meneruskan energi listrik ke konsumen yang akan dipakai untuk keperluan sehari-hari. Hasil sampingan dari pembangkit listrik ini berupa air yang seterusnya akan dialirkan ke sungai dan bila kembali dimanfaatkan oleh warga. Sehingga dapat disimpulkan untuk efisien dan efektivitas dalam menghasilkan energi listrik adalah dengan meningkatkan energi potensial air yang akan memutar turbin lebih cepat sehingga menghasilkan energi listrik oleh generator. Contohnya, di sini ada air yang mengalir, lalu mengalir ke turbin. Turbin ini berputar sehingga menghasilkan energi listrik. Ini positif, ini negatif yang menghasilkan energi listrik. Misalnya lampu. Ya, sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.